Pandemi COVID-19 memasuki gelombang kedua. Pemerintah Indonesia siapkan instrumen fiskal untuk memulihkan perekonomian. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan PPKM yang selama ini telah dijalankan, serta mengukur tingkat keberhasilan penerapan PPKM dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Plasma konvalesens atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID. Namun, tata kelola plasma konvalesens ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesens untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Berjumpa kembali di Suara Parlemen Kamis, edisi 29 Juli 2021 bersama saya Rina Reski dan rekan saya Suki Abdul. Seperti biasa nih tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar aktivitas, dinamika dan juga kegiatan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rini, apa kabar di hari Kamis ini? Baik sekali Uki, dan hari ini kita mau menginformasikan kepada pemirsa TVR Parlemen. Uki, betul? Indonesia mendapatkan kembali medali disumbangkan oleh cabang olahraga angkat besi. Ya betul sekali, ini diraih oleh Rahmat Erwin Abdullah. Ini setelah sebelumnya ini juga dari cabang angkat besi, kita harapkan nanti juga sejumlah atlet bulu tangkis juga sudah memasuki babak berikutnya. Nanti akan menambah pundi-pundi medali di Olimpiade Tokyo 2020. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama yang kita bahas di Suara Parlemen edisi hari ini terkait melanjutkan upaya penanganan laju COVID-19. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 6 berita pilihan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ini yang pertama terkait dengan instrumen fiskal dalam pemulihan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 memasuki gelombang kedua, pemerintah Indonesia siapkan instrumen fiskal untuk memulihkan perekonomian. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pandemi COVID-19 memasuki gelombang kedua. Pemerintah Indonesia siapkan instrumen fiskal untuk memulihkan perekonomian. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 Hendrawan Supratikno menyampaikan kondisi ekonomi yang sulit membuat pemerintah mengambil langkah relokasi dan refocusing sebagai upaya memulihkan perekonomian. Hingga Juli 2021, pemerintah telah melakukan 3 kali realokasi dana dengan total anggaran 117 triliun rupiah. Pukulan pandemi COVID dengan resesi ini betul-betul harus menyadarkan kita bahwa secara fiskal kita dalam kondisi yang sulit. Itu sebabnya pemerintah mengambil sejumlah langkah antara lain refocusing. Jadi anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan lain digeser khusus untuk menangani persoalan COVID. Sudah 3 kali sampai bulan Juli ini. Hendrawan menambahkan, saat ini penerimaan negara melalui pajak sedang mengalami penurunan atau shortfall. Di lain sisi, pengeluaran dan belanja terus meningkat, menjadikan hutang masih menjadi andalan pemerintah. Penerimaan pajak kita juga mengalami shortfall, turun, tidak sesuai dengan target. Sementara di lain pihak pengeluaran menggelembung, belanja menggelembung. Itu berarti memang untuk tahun ini dan tahun depan hutang. Saat ini pemerintah dan DPR RI sedang melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang KUP sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Elisa dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya dari DPR RI, dorong pemerintah pusat evaluasi kebijakan PPKM. Komisi 9 DPR RI dorong pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan PPKM, serta mengukur tingkat keberhasilan penerapan PPKM dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan PPKM yang selama ini telah dijalankan, serta mengukur tingkat keberhasilan penerapan PPKM dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, evaluasi kebijakan PPKM darurat diperlukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Menurut Saleh, penggunaan anggaran PPKM darurat yang cukup besar harus memberikan dampak signifikan dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Mengingat PPKM darurat juga berdampak pada berbagai sektor usaha dan bisnis yang menyebabkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja. Perlu untuk ditinjau ulang ya kebijakan soal PPKM darurat ini. Bisa jadi ini PPKM daruratnya dihentikan karena tidak efektif ya, atau dibuat kebijakan baru. Anggaran untuk PPKM darurat itu juga besar ternyata, jadi bukan anggaran yang murah, dan saya kira itu menjadi satu catatan penting yang harus diingat oleh pemerintah. Saleh menambahkan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan saat ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mengucurkan bantuan sosial tunai dan non-tunai secara merata dan berkeadilan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bahwa mereka tidak menerima bantuan sosial yang mestinya diberikan oleh pemerintah. Padahal dampak dari PPKM darurat ini terhadap perekonomian masyarakat itu cukup besar, karena banyak di antara mereka yang tidak boleh lagi katakanlah bekerja di luar rumah atau tidak boleh lagi dagang. Ajib Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi seputar evaluasi PPKM, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini datang dari Komisi 9 yang meminta pemerintah benahi tata kelola plasma konvalesen. Plasma konvalesen atau plasma darah dari penyintas COVID-19 yang digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID-19. Namun tata kelola plasma konvalesen ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesen untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di tanah air. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Plasma konvalesens atau plasma darah dari penyintas COVID-19 digunakan sebagai salah satu upaya penyembuhan pasien COVID. Namun, tata kelola plasma konvalesens ini justru dinilai belum optimal. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi tata kelola plasma konvalesens untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta tata kelola plasma konvalesen dibenahi dengan membuat pelayanan terpadu satu pintu agar pasien yang membutuhkan terapi ini dapat dilayani dengan optimal. Selain itu diperlukan prosedur dan sosialisasi yang jelas terkait kriteria pendonor plasma hingga distribusinya. Ya, saya tidak tahu apa sebenarnya standar yang digunakan dan siapa sebenarnya yang punya wewenang untuk mengatur tentang plasma konvalens ini. Antara satu dengan yang lain, SOP-nya berbeda-beda. Nah, ini kan sangat membahayakan sekali. Kurniasih mendorong pemerintah mengambil langkah dan kebijakan alternatif dalam membantu masyarakat terbebas pandemi, sehingga meningkatkan angka kesembuhan pasien dari COVID-19. Di mana kehadiran negara dalam menghadapi situasi ini khususnya terkait dengan opsi-opsi ataupun alternatif-alternatif untuk bisa mengobati pasien ataupun membantu pasien melawan COVID di dalam tubuhnya dan bisa berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kan kalau angka kesembuhannya meningkat itu adalah satu kebahagiaan buat kita semua. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dari DPR RI meminta bantuan sosial tunai di masa PPKM darurat segera dipercepat. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid menyayangkan kebijakan PPKM darurat tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Ini dia berita selengkapnya. Demi menekan laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid menyayangkan kebijakan PPKM darurat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengatakan penerapan PPKM darurat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Anwar mengingatkan pemerintah jangan hanya menerapkan PPKM darurat, namun harus melihat apa akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Seharusnya pemerintah dalam melakukan PPKM darurat ini juga dibarengi dengan bagaimana mengantisipasi masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, yang harus tinggal di rumah, tidak bekerja apa-apa, tapi mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka, misalnya untuk makan dan sebagainya. Nah, demikian juga yang kedua, yang paling penting juga itu adalah
bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berharap bahwa pemerintah daerah dalam melakukan PPKM ini tidak hanya sebatas pembatasan gerak masyarakat saja, tetapi melihat dampak yang terjadi akibat pembatasan gerak itu. Anwar menjelaskan kebijakan PPKM darurat ini adalah contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur. Jadi anggaran-anggaran yang tidak perlu dihentikan sementara kemudian dialihkan dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bertahan hidup dalam kondisi sampai dengan tanggal 20 Juli ini. Itu yang paling penting. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya ini, DPR RI meminta masyarakat untuk peduli sesama selama pandemi COVID-19. DPR RI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong dan juga tergerak dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya dengan mengambil bagian serta tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan demi kepentingan bersama. DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dan tergerak dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus COVID-19, salah satunya dengan mengambil bagian serta tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik ke Bandara Hasanuddin, Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI, Endang Maria Astuti mengatakan, peran serta masyarakat untuk bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Uluran tangan dan dukungan materi diharapkan mampu meringankan beban masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Kita belum melihat secara keseluruhan apakah masyarakat kita ini tergerak hatinya untuk ikut berbagi, mengeluarkan sedikit zakat malnya untuk berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini yang kita harapkan, yang kita dorong. Guna membantu pemerintah dalam menghadapi hantaman badai pandemi, Endang meminta Basnas mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat miskin. Selain itu, Endang mendorong agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Revisi Undang-Undang Basnas agar supaya lebih kondisionalnya itu tepat gitu. Menyesuaikan. Jadi undang-undang dulu dengan kondisi sekarang kan sudah berbeda. Dari Sulawesi Selatan, Habibi, TVRI Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya, target pencapaian prestasi olahraga harus maksimal. Komisi 10 DPR RI mendorong target pencapaian prestasi olahraga nasional melalui pembinaan para atlet dan evaluasi pelaksanaan sistem kompetisi di berbagai cabang olahraga. Komisi 10 DPR RI mendorong target pencapaian prestasi olahraga nasional melalui pembinaan para atlet dan evaluasi pelaksanaan sistem kompetisi di berbagai cabang olahraga. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pareira mengatakan, alokasi anggaran yang memadai di bidang olahraga sangat diperlukan dalam menyusun grand design pembangunan sarana dan prasarana pusat pelatihan para atlet di berbagai daerah. Untuk itu, target pencapaian prioritas nasional pada event olahraga seperti Asian Games 2022 mendatang, kontingen Indonesia diharapkan mampu berada di peringkat 12 besar. Pada rapat-rapat sebelumnya kita sudah minta Menteri Pemuda dan Olahraga menyusun satu grand design keolahragaan nasional. Nah, supaya dengan grand design itu ada perencanaan dan target-target yang jelas. Andreas menegaskan, pembinaan para atlet di semua cabang olahraga harus diupayakan melalui kompetisi reguler yang dilaksanakan secara rutin agar mampu mendorong semangat juang yang tinggi dalam pencapaian prestasi di event nasional maupun internasional. Negara tidak melakukan pembinaan dari bawah gitu. Yang berkaitan olahraga itu menyangkut apa? Pembinaan yang sifatnya rutin dan kemudian juga ada kompetisi yang sifatnya reguler gitu. Komisi 10 juga menekankan pentingnya pembudayaan olahraga di lingkungan masyarakat sebagai kunci peningkatan prestasi serta sebagai upaya menggali potensi bakat generasi muda. Ajib dan Rizky, TVRI Parlemen melaporkan. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan 6 berita yang tadi sudah kita hadirkan ya, yang terkait dengan bagaimana ini salah satunya terkait dengan prestasi olahraga para atlet kita yang juga sedang berjuang
di Olimpiade Tokyo 2020 yang akhirnya diselenggarakan di bulan Juli tahun 2021 ini. Sudah ada 2 medali dari angkat besi. 3 medali. Oh, 3 medali apa aja? 3 medali. Dan semuanya seluruhannya itu dari angkat besi. Oh iya betul, Eko, terus 1 yang cewek baru ini dan ya. 2 perunggu, betul sekali. 1 Eko Yuli, Winda Cantika, dan yang terakhir baru didapatkan Rahmat semalam Erwin Abdullah itu perunggu ya. Dan kalau misalnya juga membahas terkait dengan bagaimana peluang juga masih ada di sektor bulu tangkis, di mana ada Jonathan Christie, terus juga ada Simon, terus juga ada 2 ganda putra dan juga 1 ganda putri. Namun sayang sekali nih ganda campuran kita, Praven Melati harus gugur dan tidak bisa melaju ke babak berikutnya. Dan kalau juga membahas terkait dengan bagaimana nih lonjakan kasus COVID-19, angka positivity rate dan juga angka meninggal dunia juga cukup tinggi, dan juga kita nih berdua sebagai penyintas gitu ya. Penyintas COVID-19 ya. Terkait dengan bagaimana protokol kesehatan. Kalau misalnya Rini ketemu orang di jalan, dia nggak menggunakan masker, apakah Rini akan menegur atau diemin aja? Saya tegur. Di dalam lift aja, kalau misalnya di situ sudah ada kapasitas harus naik lift berapa orang ya, oke ya. Jadi kalau misalnya lebih 1 pun, saya suruh orangnya keluar atau saya yang keluar gitu loh. Karena setelah kita pernah mengalami COVID-19 itu, rasa ketakutannya akan menjadi berkali-lipat. Agak lebih insecure dan juga parno gitu ya. Betul. Nah itu juga mungkin sebagai masyarakat yang masih menyangka bahwa sebenarnya COVID-19 ini adalah propaganda atau hanya usaha-usaha pemerintah atau juga Kementerian Kesehatan. Tidak benar. Pasti mungkin mereka harus merasakan terlebih dahulu kayaknya ya. Ya tentunya kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, Betul sekali. Dan pemirsa, nanti kami akan masih memberikan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Dan kembali lagi di Suara Parlemen ya. Kita di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen ini terkait dengan bagaimana melanjutkan upaya penekanan laju COVID-19. Ini kalau misalnya sebelumnya pembatasan kegiatan masyarakat nih, kalau misalnya darurat, sekarang hingga nanti tanggal 2 Agustus secara akan dibagi per level 4. Ini nantinya juga pelan-pelan akan juga diperlonggar seperti itu ya Rini, untuk bagaimana ini mengantisipasi penyebaran dari virus COVID-19. Tapi kalau Rini sendiri melihat sejauh ini efektif nggak sih PPKM ini? Untuk banyak ya, apalagi kalau misalnya pada saat kita beraktivitas, kita kerja dari kantor, kita melihat di jalan itu banyak sekali orang yang terkadang masih lalai dan tidak mematuhi yang namanya PPKM darurat itu. Betul. Makan, tidak memakai masker, kerumunan, itu yang sebenarnya harus dihindari. Ya, jadi sebagai contoh, kita harus menerapkan protokol kesehatan itu dan juga menjalankan PPKM darurat itu sendiri. Betul sekali. Kalau misalnya juga melihat jalanan, ini juga masih mobilitas masyarakat juga masih cukup tinggi. Tapi sebenarnya seperti apa nih upaya pemerintah dalam melakukan upaya penekanan laju COVID-19? Kita akan simak terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Peningkatan angka kesembuhan COVID di Indonesia. Angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia berhasil mencatat angka kesembuhan tertinggi selama pandemi, yakni pada Senin 26 Juli 2021 lalu, mencapai 40.374 kasus.
Meskipun begitu, 1.487 orang diketahui meninggal dunia akibat COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus berkomitmen dalam upaya meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian dengan memberikan treatment yang maksimal dan tepat bagi seluruh pasien COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus memperbanyak lokasi isolasi mandiri yang terpusat yang mendapatkan pengawasan dari tenaga kesehatan, sehingga dengan banyaknya tempat isolasi diharapkan dapat meminimalisir jumlah kematian pasien COVID-19 dan tidak ada pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan layanan medis. Pemerintah harus menggencarkan penyaluran obat gratis bagi pasien COVID-19 dan memastikan obat tersebut sesuai kebutuhan dan tepat sasaran diberikan kepada pasien COVID-19 yang masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemerintah juga harus memastikan layanan telepon darurat dapat berperan maksimal dalam memberikan informasi maupun menghubungkan pasien yang berada dalam kondisi darurat dengan rumah sakit terdekat, sehingga pasien tersebut dapat segera mendapatkan perawatan. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19, baik dengan meminta peningkatan produksi obat maupun mendatangkan obat tersebut dari luar negeri, sehingga tidak terjadi kelangkaan obat COVID-19 di dalam negeri yang dapat menghambat proses penyembuhan pasien. DPR mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk tetap bersemangat memberikan pelayanan yang maksimal serta terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Mengingat pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal dapat memberikan semangat bagi pasien COVID-19 untuk pulih dari penyakit. Selain itu, DPR juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa kunci penanganan pandemi COVID-19 salah satunya adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tentu tidak hanya akan melindungi diri dari paparan virus corona, tetapi juga keluarga yang ada di rumah. Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, Satuan Tugas COVID-19 mencatat angka kesembuhan tertinggi selama pandemi, yaitu sebesar 40.374 kasus pada Senin lalu. Meski begitu, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah. Pasalnya, angka kematian akibat COVID juga masih tinggi. Tercatat angka kematian masih stabil di atas 1.000 kasus per hari. Sejak pekan lalu, lebih lanjut, pemerintah diminta terus memperketat upaya penekanan laju penularan virus COVID-19 dengan terus melakukan testing, tracing, dan meningkatkan treatment atau perawatan pasien positif. Komitmen pemerintah dalam menjaga mobilitas masyarakat juga harus terus dipertahankan. Jangan sampai masyarakat lengah karena terlena dengan angka kasus yang turun. Penerapan PPKM juga tingkat mikro juga harus terus diperhatikan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara detail dan menyeluruh. Ya, ini terkait dengan bagaimana kalau misalnya membahas terkait dengan PPKM level 4 yang akan ataupun juga yang sudah diberlakukan pada kali ini untuk hingga tanggal 2 Agustus 2021. Pastinya kita berharap nantinya angka ataupun juga penurunan dari kasus COVID-19 ini bisa benar-benar terjadi seperti itu. Dan pemirsa, nanti kita masih akan membahas terkait dengan tajuk utama kita pada hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh
TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Dan memasuki segmen akhir masih bersama saya Subki Abdul dan juga rekan saya Rini Reski. Ini membahas terkait dengan bagaimana penekanan laju COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyayani ini meminta pemerintah tidak hanya ganti nama PPKM darurat menjadi PPKM berlevel-level, melainkan juga mengevaluasi PPKM secara menyeluruh untuk mengukur efektivitasnya. Bukan hanya pada istilahnya saja. Dalam skema penerapan PPKM, Neti meminta pemerintah agar mengacu pada data kuantitatif sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran, yaitu menekan laju COVID-19 di Indonesia. Selain itu, perhatian pemerintah tidak boleh luput kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Pemerintah harus memperbanyak lokasi isolasi untuk masyarakat agar menimbulkan lebih banyak klaster keluarga. Pasien positif harus diisolasi agar virus tidak menyebar dan pasien bisa mendapatkan pengawasan yang tepat dari tenaga kesehatan. Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan obat gratis sesuai dengan kebutuhan pasien COVID-19. Dan pemirsa, ini pemerintah juga diminta memastikan layanan telepon darurat yang berperan maksimal dalam memberikan informasi maupun menghubungkan pasien yang berada dalam kondisi darurat dengan rumah sakit terdekat, sehingga pasien tersebut dapat segera mendapatkan perawatan. Ini yang juga disayangkan. Ini kalau misalnya kita ketahui banyak sekali masyarakat yang melakukan isolasi secara mandiri dan akhirnya tidak tertolong, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun juga obat-obatan yang memadai, akhirnya meninggal dunia pada saat melakukan isolasi mandiri. Ini yang juga harus menjadi perhatian dari pemerintah seperti itu ya. Betul sekali Uki, dan banyak sekali kasus yang isolasi mandiri dan akhirnya meninggal dunia ya Uki ya. Dan kita ingatkan ya, juga kita harus, yang belum vaksin harus segera vaksin ya Uki. Betul sekali, ini karena salah satu cara bagaimana pemerintah untuk akhirnya masyarakat semua harus dilakukan vaksinasi agar nantinya herd immunity bisa terbentuk dan COVID-19 ini bisa segera hilang dari tanah air. Iya, kita sama-sama berperang melawan virus COVID-19. Betul sekali. Dan misalnya ini adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Rini Reski beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.